Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565 kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS. Strategi distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Kelebihannya memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumsi yang tinggi bagi pelanggan. Kerugian yaitu banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada dua distributor atau pengecer suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihannya yaitu produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya yaitu akses produk kepada pelanggan terbatas. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya yaitu karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Faktor-faktor bauran promosi. Yang pertama, tujuan promosi, yaitu jika perusahaan ingin menjangkau layaknya luas, iklan menjadi pilihan yang tepat. Yang kedua, faktor produk, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dan cara produk itu dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan. Yang ketiga, infrastruktur dan sumber daya perusahaan. Yang keempat, siklus hidup produk. Misalkan selama tahap pendahuluan, perusahaan mengadopsikan periklanan intensif dan penjualan pribadi untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran produk. Yang kelima, infrastruktur distribusi, yaitu jika menjual produk langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara, perusahaan mengandalkan personal selling. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya yang pertama, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menjangkau kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Unsur-unsur bauran pemasaran yaitu yang pertama ada produk, apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya seperti kualitas, desain, brand, packing, jasa atau service. Kedua, price, yaitu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Contohnya seperti diskon,
payment periode, dan kredit. Yang ketiga ada place, yaitu pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran. Contohnya seperti channel, converse, location, inventory, transport. Yang keempat, promosi, yaitu memberikan penjelasan dan keyakinan calon konsumen tentang barang dan jasa. Contohnya iklan, promosi penjualan, sales, public relation, dan pemasaran langsung. Di dalam strategi pengembangan produk, pembicaranya yaitu Hendy Aprianto. Pengembangan produk yaitu proses perubahan terhadap produk baru dalam menambahkan nilai terhadap barang yang lama. Tujuannya untuk memberikan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Strategi pengembangan produk yaitu strategi peningkatan kualitas untuk meningkatkan daya tahan produk, strategi peningkatan keistimewaan untuk memberikan kualitas yang baik dan memberikan kenyamanan untuk konsumen, strategi peningkatan gaya produk yaitu meningkatkan nilai produk untuk memikat konsumen. Selanjutnya, video yang kedua yaitu pembicaraannya Hendy Aprianto. Mengenal tingkatan produk. Tingkatan produk merupakan suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam penyusunan strategi pemasaran yang tepat akan membuahkan hierarki yang akan sangat menentukan positioning suatu produk. Video yang ketiga, pembicaraannya yaitu Sritomo Wisubroto. Penyebaran fungsi kualitas secara umum menggunakan metode QFD, yaitu metode untuk mencari karakteristik teknis dalam pengembangan usaha produk. House of Quality adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen dalam desain produk. Evaluasi produk merupakan evaluasi produk yang produk modifikasi dengan produk kompetitor. Project Objective merupakan gambaran dibanding dengan produk kompetitor dijadikan acuan pembanding. Video yang keempat, pembicaraannya yaitu Iding Rosidin. Pemasaran politik. Elemen pemasaran yaitu produk apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Yang kedua, price, suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Yang ketiga, place, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasar. Yang keempat, promosi, sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.